sebetulnya teman-teman kalau cerita inspirasi sudah diwakili dari Kurniawan. Itu menginspirasi banget. Bahkan saya mau catetin tadi, tapi nggak sempat lagi. Teman-teman sekalian, selamat datang khusus dari yang jauh-jauh gitu ya. Tadi saya juga sempat salaman, saya pikir ini dari mana Pak ya, seragamnya beda. Untung saya pakai baju putih, sehingga apa? Bukan dari satu unit, bukan dari mana-mana, bukan juga dari bapak-bapak konsultan. Merdeka saya bilang gitu. Mas, coba dikit sekali, nggak pegang lagi ya. Oke. Storytelling, ceritanya saya diamanati oleh Mbak Kiki sama Mbak Mampam kemarin. Kata-katanya cuma 3 Pak. Satu lagi. Nah ini doang. Di kepala saya Pak Arif, tolong ada storytelling tentang kejadian dan pengalaman yang menginspirasi. Iki opo, aku bingung. Ya wes lah, saya pantang Pak, kalau ada orang minta tolong itu kemudian nanti enggak. Ya udah, begitu harusnya besok, sekarang lagi. Tadi subuh saya masih mudik. Masya Allah, udah pensiun masih juga kerjain Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini sangat senang karena apa ya? Mau tidak mau, paling banyak karya yang saya lakukan adalah di sini. Di Muara Tawar. Jadi Muara Tawar adalah Muara Tawar lama, hampir 15 tahun. Di sini 6 tahun. Tapi terlalu banyak di sini karena saya datang di sini itu unit mati semua. Gak ada yang hidup satu pun. Tahun 6 tahun kemudian hidup semua, begitu hidup saya dipindah. Jadi nasib. Saya sendiri nggak tahu harus ngomong apa karena itu juga baru pernah saya dengar. Terus saya booting di Google. Oh, storytelling ini tuh. Oke. Untuk ada match sedikit dengan yang saya buat draftnya kemarin-kemarin. Kalau enggak saya bongkar lagi semalam. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Perkenalkan ya, udah kenal ya? Belum. Oke, jadi sama saya Arif Teguh. Saya di Muara Tawar termasuk apa? Di Muara Tawar lah setelah 25 tahun kerja, GM-nya waktu itu Pak Maminto Basuki, kalau ada yang ingat, atau Pak Adi Setiawan kalau ada yang kenal. Arif kuliah apa? Udah dibikin jalan, gak apa-apa deh. Akhirnya saya, jadi ini kan inspirasi ya. Saya membayangkan 25 tahun kerja di sini baru saya kuliah. Dan alhamdulillah selesai nggak sampai 4 tahun. Setelah itu barulah. Jadi nanti yang saya ceritakan sebelumnya adalah sebelum saya kuliah. Terus yang kedua, yang berat di sini saya berdiri di sini adalah satu, karena saya suruh menginspirasi orang. Betapa sulitnya. Nah, beda tipis itu menginspirasi orang antara pamer, antara menunjukkan diriku siapa, aku apa, dengan yang tidak seperti itu kan tipis sekali. Ini PR paling berat sebetulnya. Oke, next. Saya langsung aja ya Pak ya, karena waktu ya. Takutnya malah nanti saya hanya 3 slide diomelin Mbak Kiki. Saya sengaja pakai seperti ini, pakai ikut-ikutan Pak Kurniawan, pakai presentasi gitu ya, walaupun mungkin dimaklumi. Terus next. Terus, oke. Saya nggak tahu, saya bikin sendiri kayaknya kalau kayak gini kayaknya biasanya saya bikin sendiri. Cara penyampaian dari apa yang didengar, kita efektif, dari apa yang dilihat, dari apa yang dilihat dan dimengerti, dari apa yang dilihat, dimengerti, dirasakan dan dilakukan. Next, langsung story-nya. Percaya dari sini, maka saya sering membuat presentasi kayak gini, walaupun gak ditampilkan. Tadi buat pelajaran saya. Akhirnya apa? Sudah pensiun lagi, jadi malam-malam masih bisa presentasi, bisa bikin bahan dari malam. Terserah itu diminta atau tidak diminta, tapi banyak. Jadi apa? Jadi saya mencoba, karena kemampuan orang, kalau cuman dia omongin doang, paling 10 menit, 20 menit, 30 menit itu hilang. Maka saya nggak pengen apa yang saya sampaikan itu hanya sia-sia,
artinya dengan usaha yang terbatas. Saya coba maksimal yang saya sampaikan bisa dimengerti, karena itu juga nggak mudah membuat orang mengerti. Next. Saya bukan ustadz, saya tapi bolehlah sedikit ya, karena saya agamanya Islam, sehingga saya harus mengingatkan kita semua. Karena kadang-kala kita berpikir diri kita yang sekarang ini banyak melihat tentang diri kita toh, tidak melihat pikiran kita tidak melihat, apalagi bicara tentang kolbu. Karena kalau itu nggak imbang, nggak naik, nggak horizontal, vertikal, yakin deh, Anda tahu, Anda ngerti, Anda menjiwai, Anda paham, tapi belum tentu mengubah perilaku kita. Oke? Next. Jadi kita lahir, ini intro dulu ya, bukan materi ini, intro saja. Kita lahir itu ada dua, Bapak Ibu sekalian, ada fisik kita, ada jiwa kita. Terus next saja biar cepat. Oh, ya karena tinggal 20 menit lagi ya. Jadi kita lahir sampai dewasa, kita nggak sadar. Setiap kita melangkah, bernapas, kita nggak sadar bahwa sebetulnya antara pikiran kita dan hati kita belum tentu kompak. Oke? Makanya saya ingatkan dulu di sini. Jadi kita duduk di sini itu jangan sampai sia-sia. Karena apa? Kita hanya mendengarkan roh tanpa ininya bicara di sini. Oke? Next. Dan apa kemudian kita hidup? Next. Katanya kehidupan itu sudah ada aturannya, Mas. Gak usah takut. Karena tadi ngadepin next PJP, MP ya. Sekarang itu pasti akan berubah banyak sekali. Saya sudah sering saya impikan sebelum saya pensiun, akan seperti apa ya Indonesia? Kelistrikan di kita tuh akan seperti apa? Oke, next. Cobaan juga. Cobaan kata Allah tidak akan dibebani orang yang tidak sanggup. Pasti bisa. Jadi Anda jangan pesimis. Pasti bisa kalau mau. Dan hanya pada Allah-nya, hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, maaf, saya mau eksus dulu. 2 tahun 2019 2021 2 tahun saya di kemo 2 tahun nonstop, nggak lebaran, nggak puasa. Alhamdulillah 2022 kemarin saya bisa jalan lagi sekarang. Oke? Padahal apa? Itu nantilah kalau ada cerita, ada waktu saya ceritakan. Artinya apa? Saya di kemo, Pak, saya orang yang sudah harus didoakan untuk mati karena di kemo cancer. Tapi sekarang saya bisa berdiri di sini, makanya saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk saya lah untuk segala macam. Jadi setiap kali ada kesempatan bersosialisasi dengan orang, itu pasti saya akan semaksimal mungkin ada bekas yang nempel di atas sekalian. Oke? Ini semua ini semua Bapak sekalian, setiap kita pasti naik turun kayak gini. Tugas kita hanya tidak menyempurnakan, tapi kita memperkecil up and down, sinusoidalnya. Jangan Anda pernah berpikir menjadi orang yang sempurna, karena itu bukan milik kita. Tapi setidaknya merubah dari yang tidak menjadi agak. Itu adalah tugas kita. Next. Oke, nanti kita mati, rohnya kita ke atas. Terus amal perbuatan kita hari ini kayak apa? Waktu itu kau datang ke sana, kau menyimak nggak apa yang kau bawa pulang? Kan ditanya begitu nanti pulang dari sini. Oke, next. Tinggal pilihannya mau kemana. Yuk, terus nggak bisa begini. Oh bisa, oke. Itu pengantarnya saja. Tadi saya bilang, saya agak pengen tahu sebetulnya. Sebab tapi saya pikir, sudahlah, apa sih? Karena ini tambah besar. Karena saya hampir 40 tahun di PCB. Nanti saya cerita, ada slide-nya. Itu hampir nggak pernah di kantor pusat, Pak.
nggak ada kursi saya di kantor pusat, nggak ada meja saya. Saya adalah orang yang real di lapangan. Selama 40 tahun, selama di berbagai macam pembangkit termasuk tadi Jawa 7. Jadi apa ya? Kalau dibilang penjelajah ya penjelajah kali, karena nggak karuan. Oke. Filosofi strategik. Ini belum masuk ke cerita saya tadi sebagai inspirator, nanti sebentar lagi. Oke, jadi saya semalam berpikir, sekarang berarti PLNP itu udah kan lebar ya, ada kan banyak gitu ya, dengan teman-teman datang ke sini, itu makin menjadi unity, akan sulit pesaing kita untuk memilih mana yang akan dibeli. Karena apa? Ada dalam satu kesatuan NP, gitu kan? Setiap kita pasti akan berbeda, Pak. Take off-nya, segala macamnya gitu ya, pasti berbeda karena masing-masing punya spesifikasi sendiri mesinnya. Oke? Kemudian di perjalanan akan banyak sekali tantangan, akan banyak sekali perubahan. Yang penting adalah bagaimana setiap kita landing itu selalu soft landing, bisa nggak? Jangan sampai begitu bagus startup lain begitu jatuh melengkung ke pipa segala macam loh cerita. Jangan sampai begitu. Karena apa? Nanti saya jadi nanti terus ya. Karena ada di belakang, Pak. Oke, jadi yang penting adalah menurut saya adalah SDM-nya seperti apa. Karena itu istilahnya ada driving mentality. Apakah kita siap untuk menjadi driving mentality, yang punya mentality sebagai supir, sebagai pengemudi. Pertanyaan saya, Anda mengurusi pembangkit, berpikirkah bahwa kalau saya salah memutuskan, kalau saya salah mendrive, pasti katastrofik hasilnya, dan itu mahal biayanya. Nah, jadi sinergitas antara target bisnis, perusahaan itu sendiri, dan pegawainya itu nggak bisa kalau nggak saling integrated. Oke, tadi saya ingat Pak Kurniawan ketika bicara tentang EAF segala macam. Saat ini Pak di luar sana di tempat yang gede, yang dihitung adalah AF-nya malah, bukan EAF-nya lagi, bukan ketersediaan, kesiapan, tapi berapa kamu disuruh operasi. Lama operasinya itu yang dihitung, Pak, yang ada harganya juga. Jadi kalau EAF kan kesiapan, orangnya diam tapi dibayar. Enggak. Jawa 7 itu Jawa 7 lagi. Yang dihitung adalah kalau kamu jalan, argonya tak bayar. Jadi kalau nggak jalan, ya tak bayar, cuma nggak sebesar. Oke. Jadi saya ingin tadi, makanya saya tulis di sini. Di sini saya tulis nggak kelihatan AF-nya. Karena apa? Nggak semua AF. Tapi kalau udah kayak Jawa 7, yang 1000 MW paling besar di Asia, pasti itu. Apalagi punya swasta. Oke. Next. Nah, ini mulailah tentang saya. Mohon maaf ya, kalau saya bukan sedang pamer atau segala macam gitu ya. Karena itu tuntutan yang untuk Anda tapi nggak kebaca gitu loh. Jadi saya nulis apa adanya. Ini adalah cerita. Gambar apa nih Pak? Orang jualan sayur ya. Saya buka sedikit tentang diri saya, yaitu apa? Kecil saya itu SMP, STM, itu saya dipulangkan kampung, suruh hidup sendiri, numpang dengan orang lain yang anaknya 11. Indah itu. Orang tua saya menjalankan itu betapa beratnya. 6 tahun saya hidup SMP, STM loh. Artinya belum ngerti apa-apa. Mau makan aja harus nyari dulu. Jadi tukang panggul, orang belanja itu ditungguin. Kalau dia minta tolong nggak semangat. Itu tahun 70-an, 80-an. Oke. Jadi saya mulai kerja itu Maret 84. Selesai 2021 kemarin. 37. Tapi pertama kali kerja saya bukan lagi pamer.
pertama kali kerja umur 19 tahun, lulus dari tukang panggul itu, 4 bulan kemudian saya jadi pramugara Garuda. Takut nggak percaya sampai ya. Saya tunjukin ID card saya. Jadi 19 tahun saya udah jadi pramugara Garuda. 19 tahun sudah ke arah bolak-balik. Apa yang ambil 10 kali barangkali. Saya ngerti apa ketika itu dari kampung. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi saya juga nggak takut untuk menghadapi itu. Karena saya sudah terbiasa hidup sendiri selama 6 tahun SMP STM. Nah, uniknya sekarang saya tunjukkan kesabaran Anda. Mudah-mudahan gak direkam ya ini ya. Karena apa? Di dompet saya Pak, itu selalu ada di sini. Untuk apa? Untuk meyakinkan selalu diri saya bahwa Rif, even you are nothing, tapi you are human on your side. Meskipun saya bukan apa-apa merasanya, tapi gambar ini di dompet saya setiap hari itu memotivasi saya. Kalau orang Jawa bilang simak barangkali ya. Tapi tanpa unsur spiritual ini, itu hanya memotivasi saya, alat saya, agar bila ada apa-apa, saya buka dompet. Oh iya, Allah ada, Tuhan ada kok. Tanpa saya minta, kalau itu hak saya, maka kau bisa. Saya bergaul dengan berbagai macam. Jadi 19 tahun saya udah kau Hong Kong, hampir ya transit ya, Malaysia, Uni Emirat, 19 tahun. Saya nggak lagi sombong lagi mohon maaf ya, karena itu katanya inspirasi. Jadi saya coba sampaikan itu. Jadi sebelum saya kerja di BJB, saya kerja di sini dulu Mas. Bukan flexing ya Pak ya, untuk menginspirasi ini ya Pak ya. Usah di itu akhirnya ya. Oke, itu di Garuda. Jadi saya juga nggak mau kelamaan, malu saya. Tapi itu cerita lama. Artinya apa? Percayalah bahwa everything you do, you will get. Kalau tadi di awal tadi kan saya bilang ada raga, ada jiwa. Kalau itu bisa Anda satukan. Karena apa? Apa yang kita lakukan ini adalah virtual, apa yang kelihatan. Tapi setiap detik spiritual kita itu selalu nyambung karena ada los di situ. Oke. Nextnya itu Muara Karang. Jadi 184 tahun 84 langsung masuk Muara Karang. Itu pun juga nggak tahu sih kalau saya bilang kayak apa dulu ceritanya masuknya ya. Karena nggak ada jeda, langsung masuk. Mungkin kalau bisa dibilang kalau direka-reka, iya, emang jatah baik saya selama saya sekolah sendirian 6 tahun, emang ini balasan. Ya saya terima begitu aja, selesai. Oke. Aduh. PLTU Muara Karang 84 Mbak, itu masih belum ada blok 1. Masih apalagi blok 2 PLTU-nya ya. Ini orangnya. Nah saya ikut membidani blok 1 dan blok 2. Dari situ saya padahal bukan pejabat, bukan apa-apa, tapi kalau disuruh, apalagi yang nyuruh PLN itu, ya saya jalan aja, nggak berpikir banyak. Karena apa? Bukan apa yang saya lakukan, apa yang saya dapat, itu yang saya pikir. Gitu. Apalagi saya dikasih kesempatan untuk ikut membuat PLTGU blok 1. Gitu. GE waktu itu. Oke, saya cepetin aja. Next. Oke, itu di PLTU Muara Karang. Setelah itu tahun 1999 sampai 2000, saya daftar ke Arab Saudi, tugas karya. Bahasa kasarnya didik orang-orang Saudi biar mau kerja, karena orang Arab Saudi itu nggak mau kerja. Mereka itu paling cocok dengan orang-orang Indonesia. Ada orang Filipina, ada orang Tunis, orang mana. Tapi kalau orang kita, orang Indonesia, itu welcome sekali. Jadi akhirnya banyak orang-orang kita yang kesana. Tapi di sana
Saya juga bingung waktu itu. Alhamdulillah karena saya nggak pernah berhenti belajar, mempelajari. Jadi ketika di Muara Karang itu kan ada GI. Nah saya pelajari itu semua. Sampai di sana ternyata nggak ada training, nggak ada apa. Pokoknya kamu kasih 14 turbin, 1 steam turbin, gajimu segini, kerjain. Nggak ada training, nggak ada buku, nggak ada apa. Bayangkan saat itu. Seandainya itu tantangan datang seperti sekarang, apakah pada siap kita semua? Belum. Itu nyata. Banyak orang kan yang ke Saudi kan banyak nih. Mungkin ada teman-teman yang tanya mereka. Dan saya sendirian di blok PLTGU itu, bayangkan. Dan kalau nggak ada masalah, kalau kita merugikan mereka, itu langsung Pak di penjara. Ya alhamdulillah saat itu. Dan apa? Kalau sakit, saya pernah sakit masuk angin gitu ya, ke klinik, ya dikasihnya Panadol. Filosofi pada saat itu itu kalau kita sakit belum keluar darah, maka obatnya Panadol. Iya, itu saya ngalami bener kok. Artinya apa? Pasar itu kadang-kadang seperti itu. Tadi ada bilang marketer ya. Jangan dilihat marketing itu pasarnya itu sama, nggak berubah-ubah. Apalagi sekarang tulisnya banyak banget. Sehingga apa? Saya pengen penerus-penerus kami yang tua-tua ini, ayolah berpikir secara jangkar yang begitu banyak. Yang bisa kesana, bisa kesini, bisa kesana. Nanti resultannya mau kemana? Baru kita lihat kalau sudah bisa di resultante. Kalau gayanya kesana kemari toh yang membuat eksekusi itu nggak bisa menjadi gaya. Ya, sorry, terlalu detail. Sorry. Oke. Banyak hal terkait dengan ini. Saya juga nggak nyangka juga. Ya, tiba-tiba suruh megang PLTGU GI. Tiba-tiba suruh megang ABB, padahal 2 burner, gas turbin 2 burner. Sini berapa? Yang itu 34. 18 kan? Pokoknya ketemu yang lain, nggak mikir mereka. Yang penting kamu udah dapat gaji, udah kerjain. Setahun aja bisa begitu hidupnya di tengah rorong. Oke, saya nggak cerita yang jauh lagi, kelamaan. Kembali ke Muara Karang. Terus di Muara Karang tadi kan bicara tuh LNG ya. Saya dikasih tugas PLN untuk bikin itu bergabung dengan PGN dan Pertamina PHI. Namanya Nusantara Regas.